Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, kelas A18 asal Cirebon. Tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fikih kali ini yaitu presentasi materi. Usul fikih merupakan hukum Islam yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim, mencakup aspek-aspek seperti ibadah, moral, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk merumuskan hukum Islam harus memiliki otoritas dan keabsahan yang kuat. Seperti Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum Islam. Meskipun Al-Quran dan hadis adalah sumber yang kaya, tidak semua situasi dan permasalahan spesifik tercantum di sana. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menjalani proses ijtihad atau penalaran hukum untuk mengisi celah dalam sumber-sumber utama ini. Hukum Islam perlu mengakomodasi perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Sumber utama tidak selalu memberikan panduan spesifik untuk masalah-masalah modern. Ijma memungkinkan ulama untuk mengadaptasi hukum secara kolektif sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Latar belakang ijma. Ijma merupakan salah satu cara untuk memastikan kesinambungan tradisi hukum Islam. Melalui ijma, generasi ulama dapat menjaga konsistensi dalam penentuan hukum dari waktu ke waktu. Terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tafsir Al-Quran dan hadis. Ijma dapat digunakan sebagai mekanisme resolusi untuk mencapai kesepakatan dalam masalah hukum yang lebih kontroversial. Salah satu tujuan hukum Islam adalah kesejahteraan umat. Dalam beberapa kasus, ijma dapat digunakan untuk menentukan hukum yang memperhatikan kepentingan umum. Ijma memiliki potensi untuk menyatukan masyarakat muslim dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam. Ini mengurangi keraguan dan ketidakpastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep ijma. Definisi dan makna ijma. Ijma adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kesepakatan atau konsensus ulama yang berkualifikasi dalam suatu masyarakat dan komunitas muslim. Ini berarti para ulama yang kompeten sepakat pada suatu masalah hukum tertentu yang tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Kesepakatan ini dianggap sebagai sumber hukum yang tercermin dalam praktek dan fatwa yang memahami dan menentukan hukum dalam situasi yang tidak memiliki panduan langsung dari sumber utama hukum Islam. Sejarah dan perkembangan konsep ijma dalam tradisi hukum Islam. Konsep ijma pertama kali diterapkan dalam konteks hukum Islam selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka mengambil keputusan berdasarkan konsensus para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam memahami dan menginterpretasikan hukum Islam. Konsep ijma berkembang lebih lanjut pada masa tabi'in generasi kedua setelah sahabat. Mereka mulai merinci dan mendokumentasikan praktek konsensus ulama dalam memahami setiap hukum Islam. Seiring berjalannya waktu, muncul beberapa mazhab hukum Islam seperti mazhab Malik, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda terhadap ijma dalam penentuan hukum Islam. Ulama besar seperti Al-Syafi'i, Al-Ghazali, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkontribusi pada diskusi teoritis tentang ijma. Mereka mengembangkan argumen-argumen teologis dan filosofis yang mendukung otoritas ijma sebagai sumber hukum Islam. Meskipun ijma diakui sebagai sumber hukum Islam
oleh sebagian besar ulama, terdapat juga perbedaan pendapat dalam kontroversi seputar validitas dan ruang lingkup ijma. Beberapa ulama dan pemikir Islam menentang konsep ijma. Pada abad ke-19 dan seterusnya terdapat upaya untuk mendefinisikan kembali dan merumuskan kembali konsep ijma dalam konteks hukum Islam modern. Beberapa ulama dan negara-negara muslim mengakui pentingnya ijma dalam pengambilan keputusan hukum dan pengembangan fatwa. Seiring berjalannya waktu, ijma terus mengalami perkembangan dalam menjawab tantangan dan perubahan dalam masyarakat muslim. Meskipun ada perbedaan pendapat dan kontroversi seperti ruang lingkup dan otoritas ijma, konsep ini tetap menjadi sumber hukum yang penting dalam hukum ijma tradisional dan modern. Klasifikasi ijma ada 4, yaitu ijma al-syuhra, ijma yang merujuk pada ijma yang secara terbuka diumumkan dan dinyatakan oleh ulama secara tertulis dan lisan kepada masyarakat. Ini adalah ijma yang menjadi umum pengetahuan masyarakat muslim dan sering terdokumentasikan. Berarti ijma al-syura ini sudah terdokumentasikan. Yang kedua yaitu ijma al-sukuti, merujuk pada ijma yang tidak secara terbuka diumumkan atau terdokumentasikan. Ini terjadi ketika ulama secara diam-diam mencapai kesepakatan tanpa pengumuman resmi dan kesepakatan yang dianggap sah. Berarti ini tuh tidak terdokumentasikan, tapi tetap sah. Yang ketiga yaitu ijma al-sahabah, merujuk pada kesepakatan atau konsensus yang dicapai oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ijma sahabat adalah yang paling dihormati dalam tradisi Islam dan umumnya dianggap sebagai otoritatif dalam menentukan hukum Islam. Yang keempat, ijma al-ulama, merujuk pada kesepakatan dan konsensus yang dicapai oleh ulama, cendekiawan, dan ahli hukum Islam dalam suatu masyarakat atau waktu tertentu. Ijma al-ulama adalah cara berkelanjutan untuk merumuskan hukum dalam masyarakat muslim yang lebih modern. Perbedaan pendapat dan kontroversi terkait ijma sebagai bukti hukum, di antaranya yaitu pada validitas ijma. Meskipun ijma diakui sebagai sumber hukum Islam oleh sebagian besar ulama, masih ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang sejauh mana ijma dapat dianggap sah, dan beberapa ulama menganggap ijma sebagai otoritatif dan bersifat mutlak, sementara yang lain menganggap sebagai sumber hukum yang kurang pasti. Masih banyak perdebatan antara ulama antara sumber hukumnya pasti dan tidak pasti. Bukti konkret, kadang-kadang sulit untuk menemukan bukti konkret dan dokumen yang menunjukkan ijma dalam suatu masalah hukum. Ini dapat menyebabkan kontroversi tentang apakah ijma benar-benar terjadi. Kemudian perbedaan mazhab, karena banyak mazhab hukum Islam yang berbeda memiliki pandangan berbeda tentang ijma, termasuk bagaimana cara mengidentifikasinya dan apakah ijma dianggap sebagai bukti hukum yang sah. Perbedaan ini menciptakan kontroversi di kalangan ulama serta pertanyaan yang etis. Beberapa ulama berargumen bahwa dalam kasus di mana ijma mungkin menciptakan tekanan terhadap hak-hak individu dan keadilan sosial, ijma harus diuji secara etis sebelum diterapkan. Kesimpulannya yaitu ijma memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat muslim modern. Namun penggunaannya harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai kontemporer sambil mempertahankan integritas dan otoritas hukum Islam.
Demikian presentasi yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.